Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Waalaikumsalam Ibu. Gimana, masih semangat? Masih. Mudah-mudahan semangat karena pelatihan kita masih panjang. Ini masih dapat hari yang kedua, jadi masih 8 hari lagi, jadi harus penuh semangatnya. Pagi hari ini marilah yang bertugas piket silakan dibuka dengan doa. Silakan yang piket hari ini siapa ya, kemarin jadwalnya ya. Ayo Bu. Bu Farida yang piket. Iya, silakan Pak Safrani. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, sekarang untuk memulai supaya kita lebih berkonsentrasi, kita mau ice breaking. Silakan Bapak Ibu berkonsentrasi. Ice breakingnya ini saya ada dua kata yang hampir sama, yaitu kelapa dan kepala. Kalau saya bilang kepala digaruk, berarti kepala digaruk. Nanti ada kepala digaruk, ada kelapa diparut. Kalau saya bilang kelapa diparut, nanti Ibu yang saya sebutkan melanjutkan, yaitu kepala digaruk. Kalau saya menyebutkan kepala digaruk, yang saya sebutkan, Bapak Ibu menyebutkan kelapa diparut. Oke, Bapak Ibu? Oke, Bu. Semoga bisa. Oke, saya mulai. Iya. Kelapa diparut, Pak Safrani? Kelapa. Kepala digaruk. Iya, kepala sambil garuk. Sambil digaruk kepalanya. Iya. Iya. Kelapa diparut, Bu Esti? Kepala digaruk, Bu. Iya. Kepala digaruk, Bu Farida? Kelapa diparut, Bu. Iya. Pak Safrani, kepala digaruk? Kepala digaruk. Wah, Pak Safrani salah. Nah, konsentrasi. Konsentrasi Bapak ya, biar nanti pas kita bahas materinya, Bapak bisa mengikuti dengan baik. Oke, Bapak bisa konsentrasi, Pak. Iya. Bapak Ibu, untuk kali ini pertemuan hari ini kita akan membahas tentang asesmen. Bahwa asesmen itu ada 3, yaitu ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, dan asesmen kognitif. Nah, sekarang untuk asesmen diagnostik itu merupakan asesmen yang kegiatan awal. Nah, kenapa sih kok harus diadakan asesmen diagnostik? Kira-kira Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu jawabannya, mungkin sudah baca-baca. Kenapa kok asesmen diagnostik ini perlu dilakukan? Untuk mengetahui kemampuan awal siswa, Bu. Iya, betul. Asesmen diagnostik di sini tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik ada 2 ya, ada non-kognitif dan ada kognitif. Kalau yang non-kognitif berarti mengetahui kondisi siswa, bagaimana kondisi di rumahnya, kondisi keluarganya. Kemudian kalau asesmen kognitifnya itu masalah pelajaran di sekolah. Nah, kenapa harus diadakan itu? Karena nanti kita tujuannya adalah untuk memetakan. Pemetaannya di sini nanti dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ada yang levelnya paling rendah, kemudian sedang, dan levelnya kemampuannya tinggi. Nah, kalau kita sudah mempunyai 3 level ini, nanti untuk kelanjutannya kita akan menentukan tujuan.
Nah, tujuannya itu kita bedakan antara yang berkemampuan rendah, berkemampuan sedang, dan berkemampuan tinggi, itu tujuannya berbeda-beda. Nah, sehingga nanti antara siswa itu tidak ada yang kurang di bidang misalnya yang tinggi sama yang rendah itu nanti dia bisa saling mengikuti, cuman yang rendah itu nanti dia akan mengikutinya pelan-pelan dengan yang levelnya tingkat tinggi. Jadi mereka benar-benar memahami materi pelajarannya. Nah, itu untuk asesmen diagnostiknya. Nah, untuk asesmen formatif dan asesmen sumatifnya bisa dilihat dari sini. Kelihatan Bapak Ibu ya? Bukan, Bu. Iya. Nenung perencanaannya panduannya yaitu asesmen, ada asesmen non kognitif, ada kognitif, dan ada tindak lanjut. Seperti tadi kalau asesmen diagnostik itu ada kognitif, ada non kognitif, kemudian tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya yaitu dilakukan pemetaan sehingga nanti ada tingkatan kemampuan. Ya. Kemudian kalau nih, apa saja yang dilakukan para guru dalam asesmen ini, yaitu sebelumnya kita harus melakukan persiapan, kemudian melaksanakan dan melakukan tindak lanjut. Kemudian jenis-jenis asesmen tadi, untuk formatif dan asesmen sumatifnya, ada as, for, dan of. As di sini asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, kemudian for adalah untuk perbaikan proses pembelajaran, kemudian of asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, di sini nanti antara asesmen formatif dan asesmen sumatif itu ada perbedaannya. Kemudian konsep-konsep asesmennya yaitu untuk formatif dan sumatif. Ini untuk formatif, metodenya evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Jadi untuk asesmen formatif ini untuk pemahaman siswa pada saat mereka belajar. Jadi nantinya dilakukan berkali-kali, tidak hanya satu kali. Misalnya dalam setiap satu KD dilakukan penilaian. Kemudian asesmen formatif dapat memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berskala dan berkelanjutan. Kemudian bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Karena setiap siswa, setiap peserta didik, itu dia mempunyai bakat-bakat yang berbeda-beda, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga nanti kita melalui asesmen formatif ini, kita bisa mengetahui, oh ini diidentifikasi ini mampunya di sini, di KD 1, yang ini mampunya di KD 2. Nah ini nanti kita kembangkan sesuai dengan prinsip sekolah Merdeka Belajar. Kemudian bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran. Proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Nah, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau dirinya sendiri. Jadi siswa itu bisa melakukan penilaian pada dirinya sendiri. Ya, penilaian pada diri sendiri, ada penilaian antar teman. Kemudian berikutnya asesmen sumatif. Metode evaluasinya dulu kan adalah dilakukan pada akhir pembelajaran. Jadi kalau formatif tadi itu pada setiap KD, kalau sumatif itu pada akhir pembelajaran, misalnya pada saat mau kenaikan kelas atau pada saat akhir semester 1. Ini bisa dilakukan asesmen sumatif. Kemudian asesmen sumatif bisa, Pak. seringkali jadi harus memiliki taruhan satu tinggi. tujuan harus ada Karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga diprioritaskan murid daripada asesmen formatifnya. Kompetensi, konten, dan ya, jadi untuk sumatif ini biasanya
itu kita tekankan pada akhirnya, pada akhir pembelajaran. Ya seperti tadi pada akhir semester Materinya. itu diprioritaskan. Tapi itu untuk yang apa namanya? Dulu kalau sekarang itu enggak ya, kalau sekarang kan semuanya menyeluruh itu dipertimbangkan. Kemudian umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memantau guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Jadi sekolah tadi kan kalau kita membahas tentang Pak Safran kemarin itu, yaitu tentang keikutsertaan komite dalam penyusunan kurikulum. Nah, di sini ternyata ada tugas proyek. Nih, ada proyek berikutnya. Lah, proyek ini adalah proyek yang disetujui oleh komite atau mungkin bisa jadi proyek ini proyek kecil. Pada setiap mapel itu bisa mengadakan proyek kecil dan bisa mengadakan proyek kecil ini dalam satu KD itu bisa 1 kali, nanti KD berikutnya 1 kali. Nah, untuk proyek yang gabungan, misalnya antar beberapa mapel, itu bisa dilakukan dengan persetujuan dari komite. Jadi di sini umpan baliknya untuk asesmen hasil akhir semester ini, itu ada hubungannya juga dengan proyek yang akan datang. Jadi dari hasil-hasil penilaian itu, kita bisa merancang proyek apa yang akan dilakukan. Kemudian ini Bapak Ibu, untuk penekanannya pada asesmen formatif, bahwa fungsi asesmen formatif dan sumatif ini pada saat ini yang ditekankan adalah off-learning. Off-learning yaitu yang paling ditekankan, yang dilakukan oleh guru pada saat ini. Nah, untuk yang kurikulum yang PSP ini nanti, itu tidak akan terjadi lagi. Karena di sini yang ditekankan adalah off-learning. Jadi harus seimbang antara asesmen formatif dan sumatif itu harus terjadi secara seimbang. Jadi tidak ada penekanan di asesmen sumatifnya, itu enggak ada. Jadi keduanya harus berjalan seimbang. Nah, asesmen formatif, of, for, dan as, ini tingkatannya. Pada kurikulum ini, guru diharapkan untuk memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Jadi tidak ada kata di akhir itu asesmennya lebih dititik beratkan di situ, itu enggak, tapi harus semuanya seimbang. Karena kita yang saat ini nanti akan kita tekankan pada proses pembelajarannya, yaitu mulai awal sampai akhir pembelajarannya dinilai dari prosesnya, bukan hasil akhirnya saja. Kemudian untuk membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif, yaitu jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatif. Kemudian tujuan asesmen formatif adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatifnya dan untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Kenapa begitu? Karena di asesmen sumatif itu adalah merupakan gabungan dari beberapa asesmen formatif yang sudah dijalani oleh siswa pada saat mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian akan bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif dengan merancang Kita coba Pak Tris yang berkontribusi langsung pada tugas sumatif ya dapat bacakan aja ya. menurunkan beban kerja murid dan Peserta memperjelas didik dapat relevansi tugas menjelaskan formatifnya. kronologi sejarah lahirnya Pancasila. Nah, ini adalah proporsi fungsi asesmen Oh, as for dan ya. off learning-nya. Di sini off learning, for learning yang di tengah, dan
Yang paling bawah adalah as learning. Ini yang paling banyak porsinya, yaitu sumatif, formatif paling banyak porsinya. Nah, bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif ada beberapa contoh, yaitu misalnya diskusi kelas, kemudian drama, produk, presentasi, tes lisan. Nah, mungkin ini masih ada lagi selain ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya unjuk kerja, itu bisa termasuk asesmen tidak tertulis. Sedangkan bentuk yang tertulisnya misalnya refleksi, esai, jurnal, poster, dan tes tertulis. Kemudian umpan baliknya, ini umpan balik bisa terjadi pada guru dan bisa terjadi juga pada siswa. Kemudian prinsipnya ini ada 10 prinsip untuk pemberian umpan balik yang paling efektif. 10 prinsip. Saya kira itu adalah tentang asesmen, yaitu ada 3 tadi. Ada formatif, sumatif, dan ada diagnostik. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang bertanya. Silakan, kami persilahkan. Baik Bu, saya tanya Bu. Iya, silakan Bapak. Tadi kan ada asesmen diagnostik Bu. Iya. Yang saya ingin tanyakan, biasanya yang diagnostik ini berupa apa Bu biasanya penilaiannya Bu? Sebelum saya yang menjawab, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau mencoba menjawab pertanyaannya Pak Safrani. Mungkin Bu Farida. Saya boleh. Apa tadi Coba Pak Rudi tampilkan Pak Rudi. pertanyaannya bisa tolong Kita diulang sudah Bapak? kirim tadi. Ya. Biasanya asesmen kognitif Ya. diagnostik itu dalam bentuk apa? Asesmen diagnostik ada yang Ya. dalam bentuk formatif, ada dalam bentuk kognitif, dan ada dalam bentuk non-kognitif. Kalau non-kognitif itu dia seperti tes lisan, kita melakukan diskusi, tanya jawab di dalam kelas. Kalau kognitif itu berupa tes tertulis, misalnya kita melakukan ulangan harian, dan lain-lain. Ya. Saya kembalikan ke Bu Kusmiati. Apakah sudah benar jawabannya, Bu? Iya, hampir benar. Begini Pak Safrani, untuk asesmen diagnostik, tadi sudah disebutkan sama Bu Farida, itu ada jenisnya, ada kognitif dan ada non-kognitif ya. Kalau yang non-kognitif, itu bisa pertanyaan tentang kondisi pada saat siswa itu ada di rumah. Misalnya, seperti apa sih cara belajar mereka di rumah itu? Nah, itu adalah yang non-kognitifnya. Sedangkan kalau yang kognitifnya, tadi sudah benar Bu Farida. Gimana Pak Safrani? Ya cukup Bu, paham. Iya. Mungkin ada lagi? Saya mau menanyakan sesuatu Bu mengenai asesmen formatif. Ya. Kira-kira kenapa sih kita perlu melakukan asesmen formatif itu pada siswa Bu? Iya. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Jadi Iya, silakan. kita perlu melakukan asesmen formatif. Nah, dengan melakukan asesmen formatif itu, kita dapat mengecek pemahaman peserta didik. Ya. Saat pemahaman peserta didik, maksudnya untuk mengecek pemahaman peserta didik saat berlangsungnya pembelajaran, walaupun tidak dimasukkan dalam penilaian rapot. Karena ini sangat penting sebagai
pemberian materi itu bisa tercapai sesuai tujuan atau tidak. Oke, Iya. saya kembalikan lagi ke Bu Kus. Iya, terima kasih Bu Farida, jawabannya top Marco top. Bapak, untuk asesmen formatif itu tadi untuk mengecek tujuannya memang untuk mencapai ya, untuk kita dalam pencapaian belajar itu sampai di mana sih? Nah, itu untuk mengetahui tujuan itu. Iya. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Semangat Bu. Iya, tolong Bapak Ibu siapkan kertas. 2 lembar kertas ya. Kita mau Iya, Bu. biar untuk selingan, biar nggak ngantuk. Selembar kertas silakan ditulis A dan B. Sebentar Ibu cari pulpen. Ya. Atau kalau nggak ada nanti disebutkan saja A atau B gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang pertama ada gambar yang bukan merupakan warna dasar. Yang A apa yang B? Silakan diangkat kertasnya. B. Kelihatan Ibu? Warna B. Enggak kelihatan ini Bu Farida. Oh iya kelihatan, Bu Farida menjawab B. Gimana Bu Presti? Saya juga B, Bu. Ya, Pak Safrani? Saya B juga, Bu. B juga. Oh, berarti B semua. Oh, 100 semua berarti. Yang kedua, makanan khas Palembang. Yang A apa yang B, Bapak Ibu? Yang A, Bu. A Bu. Kalau makanan Yang saya A, Pak Safrani? A, Bu. Biar kita enggak lapar ya, enggak berasa lapar ada makanan di sini. Empek-empek, Bu. Iya, betul Pak Safrani. Yang berikutnya, yang nomor 3, kota yang paling padat penduduknya setelah Jakarta adalah A, Bu, Surabaya. Surabaya. Pak Safrani dapat poin. Ya. Tarian yang berasal dari Minang. yang B. B. Yang B, B, Pak Bu. Safrani nggak dapat poin ini, nggak menjawab. Nah, ini hewan yang memiliki kebiasaan berterbangan di malam hari. Yang A. A, Bu. A. Yang A, iya. 100 ternyata semuanya jawabannya betul semua, nggak ada yang salah. Pak Safrani yang tadinya 1 yang nggak dijawab ya, Pak Safrani dapat 40. Bu. Kurang nilai berarti, Bu. Iya, nilainya kurang. Kurang konsentrasi sejak tadi ya Pak Safrani ya. Ya. Iya. Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi. Tadi kita sudah membahas tentang asesmen, kemudian nanti Bapak Ibu silakan mengerjakan LK. Kalau menurut saya LK-nya. bagaimana suatu CP itu harus ada itu Nah, ini konten, LK-nya nanti potensi, dikerjakan sama variasi. di rumah, kemudian diunggah Semua di CP itu harus ada itu LMS, di dalamnya. dan besok pada saat hari yang ketiga, Apalagi Bapak merumuskan Ibu sendiri, saya Pak. minta untuk presentasi dari LK yang sudah dikerjakan di rumah. Siap, Bu. Yang presentasi cukup 2 orang saja besok. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira LK-nya bisa dipahami? Paham, Bu. Bisa, Bu. Ya, kalau sudah, berarti pertemuan kita pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Tolong yang piket tadi Bu Farida ya. Tolong Bu Farida piket untuk menutup doa, dipimpin doanya. Ya, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan kembali lagi besok. Kita tetap semangat. Semangat, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Kita foto dulu. Pak Safrani, silakan difoto.
Ya sudah Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.